Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali hari ini dengan Umi Surna dalam pembelajaran tematik. Teman-teman sudah melaksanakan sholat duha dan ibadah pagi lainnya belum? Jika belum, silakan dilaksanakan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu boleh menyaksikan video pembelajaran yang Umi kirimkan hari ini. Hari ini Umi akan memberikan materi kepada teman-teman, yaitu tentang wawancara. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang yuk kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Umi mau tanya, apa sih itu wawancara? Teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wawancara? Jadi, wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Narasumber dan pewawancara, istilah apa lagi itu ya? Narasumber dan pewawancara. Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi karena mengetahui informasi secara jelas, atau orang yang menjawab pertanyaan. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi atau yang melakukan atau memberikan pertanyaan selama wawancara. Adapun tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Bahan informasi misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Bahan opini misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Bahan cerita misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Dan bahan biografi misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Lalu apa yang perlu disiapkan dalam mewawancarai narasumber? Yang pertama tentu saja menentukan topik atau tema wawancara. Yang kedua menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara, mengetahui identitas narasumber secara umum, dan menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Selanjutnya kita harus membuat daftar pertanyaan. Yang selanjutnya mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara dan mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara kita. Kata tanya dalam wawancara. Yang pertama apa, what, mengapa, why, siapa, who, kapan, when, di mana, where, bagaimana, how, atau sering disebut juga dengan 5W plus 1H. Kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut ini beberapa kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara. Yang pertama, kata tanya apa? Digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek pelaku
Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku yang ditanyakan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa akan, sedang, dan telah berlangsung. Adapun sikap yang harus kita lakukan saat wawancara, yang pertama tentu saja bersikap sopan, santun, dan ramah, menggunakan bahasa baku, memberikan pertanyaan dimulai dari yang lebih mudah, dan tidak memotong pembicaraan narasumber. Hasil wawancara dapat berupa laporan hasil penelitian, laporan pertanggungjawaban, laporan hasil observasi, laporan hasil wawancara. Nah, berikut adalah contoh teks wawancara yang Umi punya. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang anak-anak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak Udin, saya ingin menanyakan tentang cara merawat tanaman. Boleh kan Pak? Silahkan, tanyakan saja apa saja yang ingin kalian ketahui tentang merawat tanaman. Begini Pak Udin, tanaman apa saja yang memerlukan perawatan? Menurut saya sih, semua tanaman memerlukan perawatan agar tumbuh dengan baik. Kalau di sekolah ini, siapa yang bertugas merawat tanaman Pak? Tugas merawat tanaman merupakan tugas semua warga sekolah. Namun, sayalah yang bertanggung jawab merawat tanaman yang ada di sekolah ini. Lalu, mengapa tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman perlu dirawat agar dapat tumbuh dengan baik, sehingga sekolah akan semakin indah. Nah, kalau cara merawat, lalu bagaimana tanaman perlu dirawat, Pak? Tanaman mawar bagaimana caranya, Pak? Agar tanaman mawar tumbuh dengan baik, tentu perlu dipupuk dan disiram. Lalu, kapan tanaman sebaiknya dirawat, Pak? Tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Misalnya saja, disiram agar tanaman tidak layu. Wah, terima kasih informasinya Pak Udin. Kami jadi lebih tahu tentang cara merawat tanaman. Sama-sama, Nak. Saya juga senang membantu kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh percakapan dalam wawancara. Nah, teman-teman, dari hasil wawancara tersebut, kita dapat mengetahui cara merawat tumbuhan. Yang pertama, tanaman perlu dirawat agar tumbuh dengan baik. Yang kedua, perlu dipupuk dan disiram. Yang ketiga, menyiram tanaman agar tidak layu. Yang keempat, tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Yang kelima, tanaman sebaiknya dirawat setiap hari. Kira-kira teman-teman sudah mengerti belum ya tentang wawancara berdasarkan teks yang Umi berikan tadi? Kalau belum, di sini Umi masih punya satu contoh wawancara, yaitu tentang Lani dan ibunya. Yuk kita lihat sama-sama. Bu, apa yang ibu tanam itu? Ibu sedang menanam tanaman anggrek, Lani. Bagaimana cara menanam anggrek, Bu? Pertama, sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam, seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya. Bagaimana cara kita merawat tanaman anggrek, Bu? Letakkan tanaman anggrek di tempat yang lembab.
Siram secara teratur, tapi jangan berlebihan karena akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Nah, dari 2 contoh wawancara yang Umi berikan, semoga teman-teman sudah mengerti tentang wawancara ya. Sekarang, untuk membuat teman-teman lebih paham tentang wawancara, Umi ingin memberikan tugas kepada teman-teman. Yuk kita lihat sama-sama tugasnya. Tugasnya ada 2. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan tentang pekerjaan yang ditujukan untuk ayah ataupun bunda. Jadi boleh pilih salah satu ya teman-teman, boleh ayah atau bunda. Yang kedua, teman-teman harus menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara yang berisi topik atau judul wawancara, tanggal wawancara, dan nama narasumber yang teman-teman wawancarai, entah itu nama ayah atau nama bunda. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Dikumpulkan hari Jumat ya teman-teman tugasnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.